Halo Sobat Labs, selamat datang di podcast Labs SJK yang dipersembahkan oleh Lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa Sektor Jasa Keuangan. Sungguh berbahagia untuk kita semua karena ini adalah episode perdana dari Podlabs dan tentu kita sebagai lembaga yang baru dikenal, kita ingin memperkenalkan lebih jauh lagi mengenai LAPS SJK. Sebagaimana kita ketahui, industri sektor jasa keuangan di Indonesia sangat besar saat ini. Berbagai macam sektor kita temui di Indonesia seperti perbankan, asuransi, pasar modal, dan industri-industri lainnya. Tentu dalam industri jasa keuangan ini tidak akan terlepas dari yang namanya permasalahan. Oleh sebab itu, pada kesempatan ini kita akan membahas dan berdiskusi dengan narasumber yang tentu tidak perlu kita ragukan lagi, dan nanti kita akan mengulik banyak mengenai LAPS SJK. Dan pada kesempatan ini kita sudah bersama dengan Bapak Erdianto Sigi Cahyono selaku Bendahara atau Direktur Operasional dan Keuangan LAPS SJK. Halo Bapak, apa kabar Pak Sigit? Alhamdulillah baik, selamat siang Mas Erik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi izin memperkenalkan terlebih dahulu, Bapak Erdianto Sigi Cahyono merupakan praktisi di perbankan pada khususnya. Beliau lama banyak di industri perbankan, baik di BUMN, kemudian di swasta juga, dan terakhir juga sebagai direktur di bank daerah, begitu ya Bapak ya? Betul Mas, Baik. jadi sudah nyoba dari konvensional syariah sampai ke daerah Mas. Lengkap, berarti Bapak sudah semuanya dijalani ya Bapak ya? Alhamdulillah. Baik Bapak. Jadi ini karena episode perdana Bapak, jadi tentu Sobat Labs yang kita sebut Pak, untuk para penonton kita ini ingin mengetahui Pak lebih lanjut mengenai LAPS SJK. Izin mungkin Bapak bisa menyampaikan kepada kita Pak, LAPS SJK mulai dari pendiriannya dan lain-lain, mungkin Bapak, dipersilakan Bapak. Baik, terima kasih Mas Erik. Jadi untuk diketahui semuanya, ya, sektor jasa keuangan sejak tahun 2020 khususnya untuk bisa lebih meningkatkan kepercayaan pada masyarakat dan juga perannya untuk perlindungan konsumen. Dirancanglah ya, jadi dari semua industri yang tadinya masing-masing sektor keuangan itu punya lembaga untuk penyelesaian sengketa. Nah, atas inisiatif dan peran serta dari otoritas jasa keuangan disatukanlah semuanya Mas. Kalau dulu dari asuransi dikenal punya yang namanya BMAI, ya, Badan Mediasi Indonesia, Asuransi Indonesia. Dari pasar modal punya BAPMI, dari perbankan punya LAPSPI, dan lain-lain ada 6 lembaga ya. Nanti bisa kalau mau penasaran bisa dilihat di websitenya LAPS SJK. Ini disatukan Mas. Baik Pak. Jadi sesuai dan diatur ini melalui POJK 61 tahun 2000. Nah, jadi disatukanlah, berdirilah namanya LAPS SJK. Oke. Ya, jadi kalau mau dilihat kapan sih tanggal berdirinya, ini juga bervariasi mau ngambil dari sisi mana. Oh, ada beberapa versi ya Pak. Kalau mau ngambil dari mulai disetujuinya melalui Menkumham pun ada, tapi dari tanggal operasionalnya mengacu pada POJK itu mulai awal tahun 2021. Oke. Nah, akhirnya dengan kepengurusan periode kedua ya ditetapkanlah Mas. Ulang tahun itu kapan? Nah, sepakat akhirnya ulang tahunnya diambil sesuai dengan perizinan ya sejak disetujuinya LAPS SJK beroperasional itu di bulan September. Akhirnya sepakat kita mulai September tanggal 21 kalau saya nggak salah ya, mudah-mudahan nggak salah. Itulah mulai ulang tahunnya LAPS SJK. Ya, jadi dimulai tahun 2024 kita declare-nya. Akhirnya ya setiap tahun kita bisa memperingati ulang tahun LAPS SJK.
Baik, Itu Mas baik Heri. Pak. Berarti ini sudah ada sebetulnya ya Pak, barang lama tapi diperbaharui begitu ya Bapak ya? Betul, ya. Oke, Jadi, diperbarui dengan satu harapan, iya, ya. Jadi benar-benar industri jasa keuangan tidak lagi nanti terpecah-pecah. oke, Dan yang namanya industri jasa keuangan, iya, ya kalau, lebih familiarnya melalui PUJK itu disebut PUJK, pelaku usaha jasa keuangan. Baik perbankan, asuransi, iya, pasar modal, pembiayaan, dana pensiun, pegadaian, modal ventura, fintech, ya lembaga keuangan khusus, lembaga keuangan mikro itu semua iya Pak. ya apabila ada sengketa sudah diatur ya melalui otoritas jasa keuangan, sengketa itu harus diselesaikan di LAPS SJK. Mandatori berarti ya Pak ya? Kalau sesuai dengan bunyi PUJK wajib Wajib hukumnya ya Pak Mas, ya? wajib. Oke, Makanya bagi industri jasa keuangan hati-hati. iya, Memang banyak kita mau menyelesaikan sengketa di beberapa lembaga-lembaga alternatif iya, penyelesaian sengketa boleh, betul. bisa, bukan boleh ya, bisa. Iya, Tapi yang diatur oleh otoritas hanya ada di LAPS SJK selain di pengadilan negeri. baik. Itu Berarti Mas Heri. sebetulnya pemerintah melalui OJK ini membuat alternatif ya Bapak. Iya, Jadi mungkin kalau yang selama ini kita mengenalnya itu lewat pengadilan. betul. Nah, ini jadi ada opsi lain selain untuk industri keuangan juga buat konsumen ya Bapak. Betul sekali. Jadi nggak Mas Heri. melulu harus ke pengadilan, ada solusi lain ini. Iya, Begitu ya Bapak ya. ya. Dan Oke. beberapa biasanya masyarakat itu kan inginnya layanannya itu bisa cepat dan ketemu apa yang Betul, diharapkan. betul Ya. Pak. Jadi supaya segera dapat solusi. Kadang-kadang saya sendiri Mas Heri, Iya, dulu waktu saya sebagai praktisi di perbankan maupun Iya. di lembaga swasta, ya, itu kalau ketemu sengketa itu saya harus kemana? iya, Ya, apa saya harus lari ke pengadilan atau saya harus lari ke lembaga yang mana? iya. Banyak yang beberapa ini, tapi ujung-ujungnya makan waktu yang agak lama. Oke. Ya, makanya setelah tahu dan mengenal yang namanya LAPS SJK, oh ternyata ada ukurannya, Iya, ada SLE-nya Iya. yang diatur. iya, iya. Ya, sehingga dan produk-produknya pun juga sebetulnya sudah memenuhi harapan dari masyarakat. Mau hanya untuk perdamaian melalui mediasi Iya, atau mau melalui model perwasitan melalui arbitrase, iya. nah itu bisa Sudah ada di dilakukan. Labs ini Pak ya, produk-produk Ada. ini ya Pak ya. Dan bahkan juga sudah ada jangka waktu berapa lama harus diselesaikan. Oke, oke. Dan satu lagi Mas Heri, Iya Pak. ya, siapa yang harus bertindak sebagai mediator maupun arbiternya? Ya. Itu LAPS punya sekian 107 orang atau lebih bahkan. Ya. Ya. Itu sudah sesuai dengan expertise-nya. Jadi kalau ada permasalahan perbankan, ya kita punya mediator yang ahli di bidang perbankan. Oke. Asuransi, kita ada asuransi, Ya. pasar modal, pembiayaan, fintech, bahkan Mas, Ya. ya, tidak hanya yang punya expertise itu, yang keilmuan. Kita bisa punya mediator arbiter handal Iya. yang dari akademisi. Oke Pak. Dan ini reputasinya sudah nggak bisa diragukan lagi. Iya, iya, Ya. iya. Ada juga dari lawyer-lawyer yang punya nama. Iya. Ya, sehingga kalau ada sengketa, ada masalah, jangan khawatir, Oke. jangan ragu-ragu Iya. lagi ya kalau mau mengambil ke LAPS LAPS. SJK. Iya, oke. Itu, Mas. Oke Pak. Baik Pak. Ini sebetulnya akan saya tanyakan nanti nih Pak. Tapi Oke. Bapak tadi sudah Ya. spill sedikit. Terima kasih Pak. Nanti kita akan dalami lagi. Mungkin kembali sedikit ke kelembagaannya Bapak. Kalau boleh Bapak ceritakan struktur organisasi yang ada di LAPS SJK ini seperti apa Bapak? Nah, bagus Mas. Iya. Ini pertanyaannya jauh lebih dalam lagi ya. Di struktur organisasi, ya, kita hampir samalah dengan industri-industri yang sudah go public. Cuman yang membedakan,
kalau perusahaan go public itu pertanggung jawabnya namanya ke rapat umum pemegang saham Iya. RUPS. Kita ke rapat umum anggota. Oke. Nah, RUA inilah sebagai organisasi tertinggi di organisasinya LAPS SJK. Iya. Nah, di bawah rapat umum anggota itu nanti ada pengawas, ada pengurus, Mas. Oke, Pak. Nah, pengawas ini nanti yang akan mengawasi jalannya operasi yang dilakukan oleh pengurus benar apa enggak, Iya. menyimpang apa enggak. Iya. Nah, ini pengawas nanti yang akan melihat. Iya. Ya. Nah, pengurus ini yang menjalankan roda organisasinya LAPS LAPS. SJK. Iya. Nah, saat ini LAPS SJK itu punya 4 divisi, Mas. Iya. Walaupun tadi Mas Heri di pembukaan mengatakan ini adalah organisasi yang belum terlalu lama ya, Iya. tapi kita terus ya membenahi dan supaya sesuai harapan dari masyarakat untuk kecepatan layanan. Iya. Divisi yang jelas pertama memang divisi penyelesaian sengketa. Iya. Ini adalah divisi yang utamanya, ya, karena LAPS SJK ini ya produknya lebih banyak di penyelesaian sengketa. Oke. Nah, terus ada divisi lain yang sifatnya support, Iya. ada divisi operasional, ada divisi hubungan kelembagaan dan kepatuhan, satu lagi ini yang baru dibentuk, Iya, Mas, Pak. divisi audit intern. Oke. Nah, masing-masing divisi ini ada subnya lagi ke bawah. Itu di bawahnya lagi nanti khususnya di penyelesaian sengketa itu ada bagian penyelesaian sengketa pro bono. Iya. Pro bono ini artinya sengketa-sengketa sesuai batasan threshold tertentu yang di-free-kan. Oh, tidak ada dikenakan biaya, Pak ya? Tidak dikenakan biaya Oke, bagi konsumen Iya. maupun pelaku usaha jasa keuangan. Jadi biaya yang muncul dibiayai oleh LAPS SJK sendiri. Oh, oke. Oke. Ada lagi bagian komersial. Iya. Nah, bagian komersial ini ya beda dengan pro bono, di sinilah yang semuanya berbayar. Oke, Pak. Ya, jadi kalau di luar batasan threshold tadi mau nggak mau harus lari di komersial. Iya. Selain itu ada satu bagian lagi di penyelesaian sengketa. Iya. Namanya quality assurance. Nah, ini yang benar-benar mengassuran kualitasnya. Sudah memenuhi harapan, sudah sesuai standar enggak? Iya. Nah, itu nanti yang akan mengawasi semuanya. Iya. Nah, itu gambaran singkat. Iya. Tapi kalau operasional, hubungan kelembagaan dan audit intern karena sifatnya support. Mungkin lain waktu kalau waktunya banyak kita bisa ceritain. Baik, Pak. Ya. Baik, Pak. Jadi kalau saya bisa tangkap sebetulnya dari divisi yang membidangi bisnis Ya. sudah disupport juga dengan divisi-divisi lain untuk menunjang Betul. divisi bisnis ini ya, Bapak ya. Betul. Baik, Pak. Betul, Mas Heru tadi maaf saya lupa. Ya tadi menyampaikan. Ya dari pengurus sendiri ada 3. Iya, Pak. Ya. Jadi ada ketua, Iya. artinya yang mengkoordinir semuanya. Atau direktur utama mungkin kalau di Direktur perusahaannya, Bapak utama, ya. kalau di lembaga-lembaga Iya. terbuka ya di Iya. perusahaan-perusahaan terbuka. Nah, terus ada 2 pengurus lain di sini, ada bendara, kebetulan saya Iya, sendiri. Bapak. Jadi tapi secara title corporate Iya. ya supaya lebih enak dikenal, Iya. itu direktur keuangan dan operasional. Iya. Ya. Terus ada sekretaris lembaga. Tadi secara title corporate-nya adalah direktur layanan sengketa. Iya. Nah, direktur layanan sengketa inilah nanti yang banyak membawai penyelesaian Sengketanya. Oke. Itu Mas Oke. tambahnya. Baik, Pak. Jadi ya memang karena ini mohon dikoreksi, Pak, badan hukumnya kan perkumpulan ya, Betul. Sobat Labs. Jadi yang familiar adalah kalau di perkumpulan itu susunan pengurusnya adalah ketua, sekretaris, dan bendahara. Ya. Berbeda dengan kalau di perusahaan, begitu Bapak? Betul. Ada direktur utama, mungkin wakil direktur utama, dan direktur, begitu ya Betul, Bapak ya? betul. Oke, Pak. Nah, kalau untuk yang pengawasnya sendiri Bapak, Nah, boleh dijelaskan Bapak? Jadi pengawas ini agak berbeda memang. Iya. Ya kalau mungkin ada yang nanya, kok pengawasnya lebih banyak daripada pengurusnya. Ini di LAPS Iya. ya. Kenapa pengawasnya lebih banyak? Pengawasnya ada 12 Mas pengawasnya. Ya, sementara Kesebelasan pengurusnya lebih nih Pak ya. Nah, sementara pengurusnya 3. Ini ada maksudnya. Iya. Ya.
pengawas di sini mewakili dari masing-masing asosiasi. Oke. Ya, ada dari perbankan, ada dari asuransi, ada dari pasar modal, ada dari bursa efek SRO yang setelah mewakili pendiri, ada dari Asbanda, ya, ada dari asuransi AAUI, AAJI. Ini semuanya masing-masing ada. Iya. Kenapa kok harus jadi pengawas? Karena mereka pun juga harus bisa membawa aspirasi dari anggotanya. Iya. Ya anggotanya nanti kalau ada apa-apa kan ini LAPS ini hidupnya dari iuran anggota, Mas. Iya, betul, Nah, Pak. iuran itu udah dilakukan benar apa enggak sih oleh Betul. LAPS SJK? Betul. Sehingga nanti pengawas itu bisa mengawasi, jangan main-main nanti LAPS dengan betul. iuran yang ada. Tujuannya adalah benar-benar untuk penyelesaian sengketa supaya bisa meningkatkan kepercayaan. Iya. Nah, bisa juga artinya mendukung juga untuk rezim perlindungan konsumen. Oke, Gitu, Mas. oke. Nah, berarti kalau kita naik lagi nih Pak, kan tadi Bapak Iya. sempat sampaikan yang tertinggi di lembaga ini adalah rapat umum Rapat umum anggota ya Pak anggota, ya. betul. Berarti apakah asosiasi SRO tadi termasuk sebagai anggota Pak atau ada anggota lainnya mungkin Bapak? Iya. Jadi kalau SRO ini kan ada 3 kan ya Mas ya. 3. Oke. Ada KESE, ada Bursa Efek tadi termasuk ya Pak ya. Bursa Efek dan Bursa Efek Indonesia BII ya, ada apa KPI ya Pak ya kalau nggak salah KPI. ya. Nah, Iya. ini jadi masing-masing ini kan juga dia punya anggota-anggotanya juga. Oke, Nah, Pak. artinya di sini jadi sebagai salah satu pendiri. Iya. Nah, jadi pasti harus bisa mengawasi, punya kepentingan juga. Iya. Kepentingannya apa? Supaya nanti industri keuangan yang di bawah SRO ini pun juga terlindungi, tidak semena-mena Iya. gitu loh. Baik ke anggotanya maupun kepada konsumennya untuk bisa mendapatkan suatu keadilan. Iya. Nah ini, Oke. jadi karena LAPS SJK harus netral juga Mas. Iya, Ya. Bukan berarti nanti karena ini anggota ini ada mewakili pendiri, begitu ada sengketa disampaikan ke LAPS, terus LAPS harus memihak kepada anggota ini, enggak boleh. Betul, Ya, betul, itu betul. semua diatur dalam aturan beracaranya, dan ini pun juga pengawas harus bisa mengawasi. Iya. Jangan sampai nanti LAPS SJK juga berpihak pada salah satu pihak. Berarti Itu, poin independensi penting di sini ya Pak buat lembaga ini ya Bapak ya. Wajib ya Bapak. Wajib hukumnya independensi itu. Oke Pak. Gitu. Selanjutnya Pak, karena anggotanya berarti adalah asosiasi SRO serta anggotanya Iya. dari masing-masing asosiasi itu, berarti kan pelaku usaha jasa keuangan tadi ya Bapak ya, Betul. yang dimaksud ya Bapak. Ah, Nah, kalau boleh diceritakan Pak, mungkin hak dan kewajiban anggota Iya. LAPS itu Bapak Iya. apa saja gitu contohnya Pak? Ya, terima kasih Mas Erik. Perlu mungkin diketahui oleh khalayak sekalian Iya. ya, hak kewajiban anggota. Ya, jadi yang jelas haknya dulu. Ya. Hak dari anggota adalah mendapatkan pelayanan penyelesaian sengketa dari LAPS Ya. SJK. Ya. Sehingga nanti kalau ada pengaduan terkait yang ada sengketa Ya. di PUJK yang bersangkutan atau anggota yang bersangkutan, semua harus dilayani dengan baik di LAPS. LAPS. Jadi ya bagi para anggota sekaligus mengingatkan dalam hal ini kepada PUJK ya, jangan segan-segan membawa sengketanya karena PUJK adalah anggota, punya hak untuk bisa menyelesaikan sengketanya daripada dilarikan ke tempat lain harus berbayar lagi. Betul Ya. Pak. Untuk batasan threshold tadi, Iya, nah sekalian saya sampaikan di sini Mas Heri. Iya Pak. Kalau untuk asuransi umum itu kalau nilai sengketanya sampai dengan 750 juta itu free, Oh, oke. ya. Wow. Biaya-biaya yang muncul diselesaikan oleh Ditanggung semua oleh LAPS. Betul. Untuk perbankan Iya. itu sampai dengan 500 juta. Oke Pak. Nah itu free
Iya. Nah, untuk pembiayaan ya fintech dan lain-lain itu sampai dengan 200 juta. Juta. Nah, Oke. makanya sangat sayang sekali kalau ada sengketa-sengketa terus diselesaikannya Di di tempat lain luar gitu ya, Pak, ya? jalur ini yang ya mohon maaf saya sendiri juga bukan ini kan jangan-jangan nanti dijadikan satu celah gitu Iya. ya bagi lawan yang merasa dirugikan. Terus begitu selesai kan loh kan ada aturan Iya. yang mewajibkan Iya. ya melalui LAPSJK kok dilaksanakan di tempat lain, jangan-jangan nanti dijadikan alat untuk menggugat. Nah, Oke. sayang itu Betul, kan. betul, Nah, betul, ini betul, Pak. itu yang jadi harus concern-nya para POJK itu hak-haknya Haknya. ya Mas. Iya, Pak. Itu. Di samping ada hak-hak lain Iya. ya, punya hak suara ya di dalam rapat umum anggota punya hak suara Iya. untuk bisa menyampaikan kalau nggak setuju bisa di situ. Iya. Bisa juga minta pertanggungjawaban Iya. ada di situ karena punya hak suara. Nah, sementara kewajiban. Iya, Nah, kewajiban, kalau betul. ada hak dan harus ada kewajiban, Mesti imbang, kewajibannya Pak. harus imbang Iya. ya. Kewajiban pertama salah satunya harus membayar iuran anggota. Oh. Iuran itu wajib. Oke, Pak. Iurannya Iya, iya, dibagi iya. dua sebetulnya. Iya. Ada iuran yang sifatnya yang hanya dibayar pertama kali. Iya. Kita namakan capek di sana. Iya. Ya, itu sekali pendaftaran pertama, tapi bisa juga nantinya akan ada tambahan kalau ada keputusan dari rapat umum anggota semuanya. Iya. Boleh gitu kan. Nah, Iya. sementara iuran tahunan ini wajib. Nah, setiap tahun ada Setiap iuran tahun nih, tahunan iya. dan ini harus wajib dibayar. Iya. Kalau namanya kewajiban, Mas. Betul, betul, Kalau Pak. nggak dibayar, ya ada sanksi-sanksi yang sudah diatur melalui POJK 61. Oke. Ya, bahkan kalau sampai anggota kita keluarkan dari anggota LAPSJK berarti dia nggak memenuhi syarat dari aturan yang dibuat oleh Otoritas Jasa Keuangan. Iya, iya. Nah, bisa-bisa malah nanti usahanya jadi terganggu, Mas. Iya, betul, betul, Itu, betul, Pak. Mas Ya Eri. itu karena di bawah pengawasan OJK tentu Betul. full regulated ya, Bapak ya. Iya. Industri keuangan kita ya, Pak ya. Betul, Oke, betul, oke, ya. oke. Baik, Pak. Ya. Oke, kalau kita bicara lanjut tentang apa, Pak, keanggotaan lagi nih, Bapak. Heeh. Mereka ada kewajiban selain iuran tadi, apakah ada kewajiban-kewajiban yang perlu diperhatikan, Pak? Atau Ya. kalau memang yang mungkin Bapak bisa ceritakan, gambarkan ini POJK ini harus begini, harus melengkapi ini, mungkin yang secara rutin atau tidak rutin gitu, Bapak. Betul, ya. Ya, Mas. Kewajiban ya memang banyak sih ya, kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh anggota selain dari hanya iuran. Iya. Mungkin lebih jelasnya ya kalau bisa dibuka nanti di POJK 61 tahun 61 ya. 2000 Iya. itu jelas Oke. kewajiban-kewajiban dari anggotanya, Oke, Pak. termasuk memenuhi ketentuan aturan acara yang ada di LAPS SJK. Oke. Iya, Itu. iya, iya. Dan bahkan diatur juga di situ LAPS SJK juga punya kewenangan untuk mengingatkan, menegur dari anggota. Oke. Nah, itu Oke. ada di Iya, situ iya, semuanya, iya, Mas. iya. Makanya kami menghimbau sekalian mumpung ada Iya, silakan, Bapak. acara ini kepada para anggotanya Iya. LAPS SJK ya. Tolong ya, selain hak-haknya bisa dimanfaatkan dengan sebaik-baiknya, kewajibannya bisa dipenuhi juga dengan sebaik-baiknya. Iya, Nah, iya. itu ya, jadi supaya nanti seimbang Iya. dan LAPS SJK bisa menjalankan aktivitasnya sebagaimana yang diharapkan oleh stakeholder semuanya. Iya. Itu. Oke, baik, Pak. Terima kasih, Pak. Kalau jumlah anggota kurang lebih saat ini berapa, Bapak? Dari POJK? Alhamdulillah dari POJK sendiri 1.350 lebih ya, Mas. 1.350 itu artinya yang dari sisi yang sifatnya kantor pusatnya ya, Mas. Oke, Pak. Tapi kalau sampai disabkan ke bawahnya, Iya. contoh dari Pegadaian Iya. umpamanya ya. Pegadaian ada berapa anggota di Betul, bawahnya. Terus dari BPR ya, yang di bawah Perbarindo itu ada berapa masing-masing Perbarindo DPD itu. Iya, iya. Belum lagi perbankan ya. Dari perbankan ya, bank-bank himbara itu, masa itu kan cabang-cabangnya sampai ke KCP, kantor cabang pembantu, bahkan ada bank yang mempunyai unit-unitnya itu dihitung berapa Berapa itu ya, ribu Pak, loh ya? gitu ya. Iya, iya. Jadi kalau dilihat dari per unit kantor
itu bisa puluhan ribu nantinya, Mas. Oke. Cuman yang kita daftar di LAPS itu di atas 1.350 something lah itu. Banyak ya Pak, banyak sekali ya Pak ya. Betul. Oke. Kami bagi saat ini itu ada 6 sektor. 6 sektor ya Pak ya. Ya. Oke. Berarti antara lain yang tadi perbankan, asuransi, pasar modal dan lain-lain itu ya Bapak ya. Betul Mas Oke, Erik. oke Ya. Pak. Sekarang kan juga banyak industri baru ya Bapak. Betul. Nah, itu apakah nantinya juga akan menjadi anggota LAPS Bapak? Kalau melihat di Undang-Undang P2SK, Iya. nah Undang-Undang P2SK ini nanti akan semakin memperluas lagi, Mas. Oke. Jadi diatur semua itu di pasal 233 sampai ke ini masalah ada sengketanya. Iya. Dan bahkan ya mungkin nanti yang akan baru lagi adalah untuk sektor pembayaran juga, Mas. Oh. Nah ini juga mau nggak mau nanti harus ditunjuk lembaga alternatif penyelesaian sengketanya. Iya, Ya. iya. Kami pun juga lagi ada prospek ke sana. Nah terus bagaimana dengan industri yang lain seperti kripto dan Iya, lain-lain betul, ya. betul Pak. Selama bunyinya diatur oleh otoritas jasa keuangan ya, itu kita harusnya nanti bisa diselesaikan di LAPS. Oke. Sekali lagi tergantung dari yang diatur oleh otoritas jasa keuangan Iya. sebagai pengawas. Ya itu tadi ya Pak Pengawas ya. industri keuangan ya, Betul, bukan betul, LAPS. betul. Karena itu. mandatori itu tadi ya Pak. Jadi ya Betul. kalaupun ada penambahan industri baru ya otomatis nanti ke LAPS juga nanti. Iya, betul. Keanggotaannya juga ya Bapak ya. Betul Mas Oke, Erik. oke, Gitu, oke ya. Pak. Berarti kalau boleh tahu karyawan total berapa sekarang Bapak di LAPS Pak? Karyawan kita nggak banyak, Mas. Oh nggak banyak Pak. Justru ya nggak perlu karyawan terlalu banyak di LAPS-SJK Oh. karena semuanya sudah pakai sistem, Mas. Oke Pak. Ya. Jadi sampai dengan saat ini plus pengurus kita hanya 31 orang. Oh iya, Ya, iya. 31 orang. Kenapa kok sedikit? Tapi kita lebih banyak melibatkan mitra. Iya, Dalam hal ini mediator dan arbiter. iya, Nah kita tuh bisa kayak semacam mengorganisir itu ya Mas. Terus kita ada sistem yang namanya case management system, kita namakan siaga. iya. Nah inilah yang membantu tidak perlu banyak orang sehingga bisa jauh lebih efisien. Memanfaatkan teknologi berarti ya Bapak ya. Nah, itu. Oke. Begitu juga kalau umpamanya terjadi sengketa, bagaimana sengketa yang jauh-jauh? Iya. Karena kami harus bisa mengcover seluruh Indonesia. Bahkan bisa jadi mungkin kalau dia pelakunya ada di luar negeri konsumennya, Iya. tapi pelaku usaha jasa keuangannya ada di bawah naungan OJK, Iya. mau nggak mau bisa melakukan itu. Nah, apakah mereka harus datang? Enggak, Mas. Oke Pak. Kita bisa menyelesaikan sengketa melalui online. Oh. Kita namakan ODR di sini. Iya, Ya, iya. jadi online dispute resolusinya ada di situ. Oke. Nah, ini jadi sehingga makanya apa perlu LAPS itu punya cabang-cabang di daerah-daerah. Karena semuanya bisa di-cover dengan teknologi, kenapa harus sampai ke daerah-daerah? Oh berarti hanya satu sekarang Pak kantornya Pak ya? Saat ini hanya ada di Jakarta, tapi tidak nutup kemungkinan Iya. ya Mas. Kalau nanti memang terus semakin perkembangannya Berkembang. semakin pesat dan memang harus mau nggak mau diperlukan, Iya. ya mau nggak mau kita harus bisa memperluas sampai jangkauan-jangkauan ke penyelesaian sengketa yang diharapkan oleh masyarakat. Oke. Dan bisa memenuhi yang diharapkan melalui Undang-Undang P2SK nanti. Oke. Itu Mas. Berarti kantor satu di Jakarta ya Pak ya? Betul, saat ini Tapi- ada di Rasuna Said. Di Rasuna Said, tapi bisa melayani seluruh Indonesia. Alhamdulillah harus seperti itu. Wah, oke. Bahkan untuk saat ini kalau Mas Erik mau melihat demografi Iya, Pak. yang sudah dilayani, Iya. kami ada datanya. Oke. Tapi mungkin kita perlu podcast khusus itu. Siap, nanti, Mas. siap Pak, siap Pak. Nanti bisa kita jadwalkan lagi ya Pak ya. Oke Ya. Pak. Karyawannya nggak terlalu banyak, pengurusnya juga yang tadi Bapak sampaikan, tapi Iya. sudah berjalan 5 tahun berarti ya Iya, Pak, kurang betul. lebih. Dan kalau Bapak bisa cerita sedikit mungkin kendala-kendala yang dihadapi Bapak Iya. secara kelembagaan apa Iya. mungkin Pak yang bisa Iya. diceritakan Pak? Ya kalau yang namanya kendala
pasti ada. Iya. Ya, kendala-kendala, tapi kan kita harus nggak boleh putus asa menghadapi kendala itu selesai, enggak, ya. Jadi beberapa kendala-kendala yang dihadapi banyak, nanti khusus untuk penyelesaian sengketa ya, Iya, Pak. barangkali nanti kalau ada event apa yang khusus, Mas Erik bisa mengundang dari sekretaris atau direktur layanan sengketa, itu bisa dibedah di sana Lebih banyak nanti, lagi nanti lebih ya. banyak di Oke. situ. Tapi secara umum ya, kendala-kendala yang dihadapi ini kadang-kadang pertama ya, karena penyelesaian sengketa itu harus melalui beberapa step. Iya. Ya, termasuk harus konfirmasi antara yang bersengketa, baik pelaku usaha jasa keuangan maupun konsumennya. Iya. Nah, kita harus mengkonfirmasi. Iya. Nah, kalau konfirmasi ini nggak segera ditanggapi, bahkan berlarut-larut, ya, ini jadi nggak bisa terselesaikan. Oh, iya. Ini kadang-kadang yang makan waktu lama. Iya. Makanya untuk mengatasinya apa? Kami harus gunakan sistem sekarang. Iya. Nah, sistem ini kan kami ngambil datanya kan dari OJK ya, dari Pak. sistemnya OJK yang namanya APPK. Iya. APPK diambil, kita masukkan semua, harus ke depannya kami berharap bisa terkonek dengan baik secara host to host antara APPK dengan sistem Bapak kita, tadi ya. sehingga yang ada di sana langsung plek masuk. Kalau saat ini masih belum, jadi kami dari masing-masing harus melengkapi. Iya. Nah, kedua yang jadi kendala juga alamat dari si pelapor. Iya. Ya, si pelapor ini sudah menggunakan alamat yang dipakai, yang dilaporkan, begitu dihubungi suratnya kembali, alamatnya nggak ditemui. Nah, ini kan juga beberapa ada kendala-kendala di situ. Oke, Pak. Ya, ini kendala-kendala ini. Nah, makanya sekarang untuk mempercepat semuanya, kami tambah lagi. Sejak tahun 2025 ini, Iya. LAPSSJK sudah punya kontak center. Oke. Ya, jadi bagi masyarakat yang sudah mengadukan penyelesaian sengketanya bisa memonitor dan bisa menghubungi kontak center melalui 150125. Oke, Pak. Gitu. Iya, baik. Jadi sebenarnya kanal untuk mengetahui LAPS ini sudah banyak ya Bapak ya. Betul. Baik dari media sosial maupun yang call center tadi atau telepon langsung atau email, sebenarnya sudah banyak ya Bapak. Betul. Jadi kalau Sobat Labs ingin tahu lebih banyak tentang LAPS SJK, bisa langsung ke kantor. Betul. Kalau yang mungkin mau secara virtual bisa lewat kanal-kanal milik LAPS SJK, nanti teman-teman bisa gali lebih banyak tentang LAPS SJK ya Bapak ya. Betul. Siap Bapak. Ya. Tadi di awal Bapak sempat membahas tentang mediator arbiter nih Bapak. Ya, Mas. Ada yang dari kalangan profesional, termasuk akademisi ya Bapak. Betul. Nah, kalau ada Sobat Labs yang mau menjadi mediator arbiter itu Pak, ya, apakah dibuka secara umum? Dan kalau memang iya Pak, kriterianya apa sih Bapak? Ya. Jadi mediator arbiter? Oke, Mas Erik. Sebetulnya kita secara terbuka, bisa. Kami berharap nantinya kita ada websitenya kebetulan juga harus kami perbaiki terus supaya bisa memenuhi harapan dan bisa menjangkau masyarakat luas lebih informatif. Iya. Begitu juga media-media sosial yang lain. Ya. Jadi kalau ada yang berminat ingin jadi mediator, bisa langsung menghubungi ke LAPS SJK. Ya. Khususnya kami punya divisi hubungan kelembagaan. Nah, nanti di sana. Makanya nanti langsung ke masyarakat yang ingin jadi mediator jangan segan-segan, nanya aja di 1500125. Ya, telepon di sana, langsung nanti ada mesin yang akan berbunyi, mau menghendaki apa, tekan sesuai yang diharapkan, nanti bisa dihubungkan langsung. Ya. Nah, yang jelas untuk bisa menjadi mediator ya, salah satu syarat utamanya adalah harus punya pengalaman di sektor keuangan. Ya, karena yang ditangani sektor jasa keuangan ya Pak. Ya. Betul, keuangan. Terus bagaimana kalau saya dari akademisi? Nggak masalah. Iya. Ya. Emang akademisi nggak punya ini kan dari keuangan? Punya, jauh lebih bagus lagi. Nah, itu ya. Nah, begitu juga yang harapannya apa? Ada sertifikat mediator. Iya. Ya. Bagaimana kalau yang mediator-mediator yang sudah mumpuni, yang sebetulnya ngapain harus punya sertifikat mediator, bahkan jadi gurunya mediator dia udah sering gitu loh ya. Betul. Nah, ini kan juga bisa juga jadi pertimbangan sebetulnya di tempat kami ya, sehingga nanti bisa nanti dari ini adalah pengurusan yang akan mempertimbangkan semuanya untuk itu.
Iya. Tapi yang jelas sudah diatur semua di aturan beracaranya LAPS SJK. Oke. Ini Mas, jadi mediator sendiri kami sudah menata lagi Mas. Iya, Pak. Jadi masing-masing itu ada expertise-nya. Ada mediator yang ahli di bidang perbankan. Oke. Nah, itu ada. Iya. Ada mediator yang ahli di bidang asuransi, Iya. di bidang pasar modal, Iya. di bidang pembiayaan ya, di sektor keuangan lainnya. Iya. Dan bahkan ada yang lagi bisa jauh mengcover lagi, ada dari akademisi Iya. ya. Harapannya akademisi ini jauh lebih menguasai tidak hanya dari pengalamannya tapi dari keilmuan, Oke, bisa oke. menguasai semua. Oke, Pak. Ada juga dari law firm, lawyer. Lawyer. Nah, Iya. lawyer ini kan biasa beracara kan. Betul. Nah, ini juga punya nilai tambah juga untuk bisa masuk jadi mediator atau arbiter di LAPS SJK. Iya, jadi sebetulnya konsumen ini maupun nanti pelaku usaha jasa keuangan kalau mengadukan atau ada pengaduan begitu Pak masuk ke LAPS, sebetulnya sudah sangat terbantu nantinya ya Pak, karena akan dibantu oleh profesional yang memang ahli di bidangnya begitu ya Pak. Ya, betul. Insya Allah harusnya seperti itu. Iya kan, Gitu loh karena ya. yang dicari win-win solution itu ya Bapak ya. Betul, kan harapannya orang punya sengketa itu Betul. mau mencari Selesai, solusi, betul, Pak. Nah, Betul, gitu betul, harapannya betul. supaya bisa mendapat. Tapi harus diingat juga, Mas, Iya, ya, iya, Pak. namanya mencari solusi, mencari penyelesaian. Kadang-kadang ada jalan buntu pasti ada. Ya, Oke. solusinya kalau namanya menyatukan pendapat itu nggak sempurna. Iya, ya. iya. Jadi makanya ada istilah di situ sepakat untuk tidak sepakat. Iya. Nah, jadi itulah yang namanya kalau ada kedua belah pihak bersengketa terus tidak menemukan jalan keluar, tapi sepakat ini nggak sepakat ya. Iya. Iya, sepakat Iya. itu tidak sepakat. Nah, itu Betul, bisa ditempuh untuk berikan kemana? Mau arbitrase? Ya, kita punya Silakan. mau ada Oke. bisa larikan lagi ke arbitrase. Arbitrase nanti di kami kebetulan ada Iya. layanan untuk itu. Nah, Baik, itu bisa baik. sebelumnya sayang sekali beberapa kadang-kadang sudah nggak ketemu kata sepakat, selesai gitu aja, Kak, sayang ya. Kalau Gantung saran ya, saya, Pak ya. saran saya sekalian aja ketemu sampai solusinya kemana mau arbitrase, lari ke arbitrase. Iya. Itu, Karena kan Mas Edi. memang ya Pak, kalau sudah sama-sama mau dimediasi sebenarnya kan sama-sama punya keinginan untuk menyelesaikan ya Pak. Iya. Tinggal iya. nanti mungkin Bapak Ibu mediator arbiter yang di LAPS Iya. menggali, mencarikan jalan tengah, di situ mudah-mudahan Iya. ada kata sepakat itu ya Pak ya. Betul. Oke. Tapi satu, Mas, yang Iya. saya ingatkan, Mas. Iya Pak. Ya di LAPS hanya untuk masalah keuangan ya, Mas. Oke Pak. Nanti Iya, kalau iya. yang kami khawatir ada masalah rumah tangga terus dibawa ke LAPS, LAPS nggak berwenang untuk Oke, itu. berarti ada kriterianya sebetulnya ya Pak ya. Iya. Ada kriterianya, salah satunya ya mesti terkait dengan sektor keuangan gitu ya Betul, Bapak ya. betul, Oke, betul, baik ya. Pak. Nah Ya. kalau masih lanjut dengan mediator arbiter Pak, kalau pegawai tentu kan ada pelatihan pendidikannya Pak ya. Iya, betul. Nah kalau untuk mediator arbiter sendiri dari lab sendiri apakah juga Iya. menyediakan hal yang serupa Pak? Nah, betul. Ini juga jadi concern kami. Oke. Karena kami komit ya Iya. supaya layanan di LAPS SJK secara kualitas harus selalu diperbaiki. Iya. Kami juga punya kewajiban untuk meningkatkan kualitas dari para mediator arbiter. Iya. Ada program kami yang namanya capacity building. Iya. Nah, ini kami buat. Tidak hanya pegawai ya pasti, Pasti, karena betul. untuk pengembangan kami harus Betul. ini kan untuk capacity building. Mediator arbiter pun juga. Iya. Kami Iya. punya program capacity building ya. Ini pun juga kami masukkan di dalam rencana kerja dan anggaran tahunan kami, dan selalu kami mintakan persetujuan kepada rapat umum anggota. Oke. Gitu. Oke. Berarti memang difasilitasi juga ya Bapak ya oleh Insya Allah labs ada. gitu ya Pak ya. Insya Allah ada. Ya Gitu. Bapak Ibunya juga mungkin dengan pengalaman yang ada, background yang ada, Iya. bisa mencari sendiri gitu kan, mengembangkan diri betul. sendiri, tapi labs juga memfasilitasi itu ya Pak ya. Iya, Terutama ya karena kan industri keuangan kita selalu bergerak cepat ya Pak. Ya, Ada betul. perkembangan terbaru ya, tentu mesti mengikuti ya Bapak ya. Ya. Oke Bapak, jadi gak terasa nih kita udah lumayan ngobrol nih Pak. Mungkin menjelang gak terasa nih menjelang sesi akhir mungkin nih Bapak. Ya, Mungkin bahasanya closing statement Ya. atau sekiranya ada yang Bapak ingin sampaikan kepada Sobat Labs yang menyaksikan gitu Pak, dipersilakan Baik. Bapak.
Baik, terima kasih Mas Erik. Jadi sobat Labs semuanya dimanapun berada, Iya. ya. Alhamdulillah keberadaan LAPS SJK, ya, yang merupakan lembaga alternatif penyelesaian sengketa satu-satunya, ya, untuk sektor jasa keuangan yang mendapatkan mandat dan persetujuan dari otoritas. Ya. Ya, kami akan berusaha untuk menjaga integritas, kredibilitas, ya, di dalam penyelesaian sengketa. Di samping itu, kami juga akan ikut bangga Ya. dan berbahagia kalau pengaduan-pengaduan penyelesaian sengketa di LAPS SJK bisa selesai sebagaimana yang diharapkan dari para yang bersengketa. Ya. Ini harapannya. Ya. Karena ya kami juga punya visi. Visi kami buat setiap 5 tahunan. Ya. Inilah yang kami namakan program destinasi kami. Jadi kami ingin menjadi lembaga alternatif penyelesaian sengketa sektor jasa keuangan yang profesional, Ya. dengan layanan yang cepat dan terpercaya, dan bisa menjadi pilihan utama, ya, bagi konsumen maupun pelaku usaha jasa keuangan, khususnya dalam meningkatkan perlindungan konsumen. Oke. Nah, ini harapannya visi ini bisa dicapai. Ya. Tuh. Jadi makanya sekali lagi kepada sobat Labs, Ya. ya, jangan ragu-ragu kalau mau mengetahui lebih banyak tentang LAPS SJK. Silakan kalau mau datang ke kantor, alamat kami di Gedung Menara Karya lantai 25. Ya. Atau kalau mau ingin mengikuti perkembangan LAPS SJK bisa dibuka di website kami, ya, LAPS SJK. Atau kalau mau diikuti di media sosial kami, Ya. kami ada Instagram. LAPS SJK, ada juga di LinkedIn-nya LinkedIn ada LAPS juga, ya. SJK, Ya. termasuk kalau mau melihat ada lowongan-lowongan apa di sana. Ya, Dan kami ya. juga akan semakin mengembangkan lagi di media sosial yang lain, ya, entah itu nanti di TikTok ataupun di Facebook pun juga akan kami Baik. lengkapi. Bahkan untuk berikutnya nanti kami akan rutin hadir melalui podcastnya PodLabs. Mantap. Betul. Itu. Oke. Terima kasih. Oke. Baik Bapak, sekali lagi terima kasih Pak Sigit Terima atas kasih. waktunya sudah kasih pencerahan gambaran mengenai LAPS SJK, Pak. Mudah-mudahan LAPS SJK juga kami harapkan bisa memberikan kontribusi yang lebih besar lagi, Pak, untuk industri keuangan khususnya di bidang penyelesaian sengketa, begitu Bapak. Iya, terima kasih. Ya. Oke, Sobat Labs, sekian episode kita perdana kali ini. Jadi dukung PodLabs dan mudah-mudahan kita bisa ketemu di PodLabs berikutnya dengan narasumber-narasumber yang lebih keren lagi. Salam.